wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah dua masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang lain juga ikut nimbrung insyaallah. Kita bersyukur pagi hari ini setelah kita sekian lama tidak bertemu di majlis-majlis seperti ini, Allah pertemukan kita setelah selesai ibadah Ramadan secara tuntas. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak punya kwitansi tanda terimanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, uswatuna wa qudwatuna, teladan dari kita semua yang kita berharap berpegang pada beliau, yang kita sadar beliau sebagai utusan Allah terakhir, penutup segala risalah, bahkan jadi qudwah hasanah bagi setiap umat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak di akhirat nanti berhak mendapat syafaat yang uzma. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna minkum wa taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khairin. Kok enggak ada yang menjawab? Amin. Didoain enggak mau dirasa amin? Kan ada taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah amal kami, amal kita semuanya. Minna wa minkum, bersumber dari kita pun yang lainnya. Taqabbal ya karim, terimalah zat yang maha mulia. Bayangkan coba, itu Allah yang maha mulia, kok nggak diaminin? Kan saya. Kullu amin wa antum bi khairin. Setiap tahun kita baik terus, amin. Maka dari itu kita bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu kembali di majlis-majlis seperti ini, yang mudah-mudahan membuat kita refresh hidupnya, semangat hidupnya, dan masuk surga bersama-sama nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah, ini sifatnya tentatif, kebetulan. Yang semestinya saya pekan ketiga ini Sabtu ini itu di Masjid Az-Zumar Pondok Kelapa. Makanya kemarin pas Pak Nawawi sudah pesen duluan, makanya Az-Zumar kita mulai lagi. Maaf, saya masih halal bihalal sebenarnya. Dengan masjid Mujahidin dan Darul Arqam. Yang mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kita yang terbaik untuk kita bisa menimba ilmu Allah, memasyarakat Allah, dan sekaligus berpegang pada Rasulullah SAW. Ya rahimakumullah, ketika bicara tentang bagaimana kita memahami bukti kemuliaan Rasul dan umatnya ini, berarti kita bicara tentang diri kita, pribadi kita sebagai umat Muhammad. Kenapa demikian? Karena kita yakin Nabi Muhammad utusan Allah terakhir yang menutup segala risalah kita. Yang namanya penutup itu pasti lebih sempurna, ya, lebih sempurna. Kalau kita katakan memang agama sebelum Nabi Muhammad, agama yang standarnya sama, tauhid. Makanya kita kenal di sana ada kata-kata 5 nabi yang masuk dalam kelompok ulul azmi minar rusul. Siapa 5 nabi tersebut? Ini kalau yang bisa jawab bisa dapat hadiah haji. Bagi yang mampu dan urutannya sampai. Iya, karena ada yang mampu tapi belum dapat urutan. Apalagi haji reguler. Kata Kementerian Agama itu sekarang sudah daftar aja lebih dari 5.500.000-an. Jadi kalau kita hitung bagi kali 220 per tahun, kita 28 tahun masa nunggunya.
Nah, makanya kita katakan hadiahnya haji bagi yang mampu dan sesuai urutannya. Amin. Nah, kemarin kita katakan Rasulullah SAW memberi isyarat pada kita semua tentang kemuliaan tersebut. Makanya kita coba bagaimana memahami bukti kemuliaan Muhammad SAW dan umatnya sebagai motivasi menguatkan iman yang benar. Sehingga ketika Rasulullah SAW membawa risalah menyampaikan kalimat tauhid ini, nanti kita lihat siapa nabi-nabi yang 5 dari ulul azmi Rasul dan Rasul sebagai penutup risalah tersebut. Dan kita berkhutbah kepadanya. Ini dasarnya. Dalam surat Al-Fatah ayat 29 mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi ciri umat Muhammad itu ada dua hal yang sangat menonjol. Pertama apa? Orangnya itu asyidda 'alal kufar. Atau asyidda bukan keras tapi tegas. Beda keras dengan tegas. Kalau keras itu tanpa melihat dasar aturan. Preman itu keras. Kenapa? Nggak pakai aturan, main sikat aja. Makanya diundang 100 orang untuk melindungi seseorang. Preman katanya keras, tapi tidak tegas. Kenapa? Nanti ada yang bayar lebih diambil jatahnya juga. Tapi kalau tegas nggak begitu. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Selalu kepada yang hak dan mengabaikan kepada yang batil. Tegas. Ini ciri umat Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tapi mereka saling mengasihi, menyayangi antara mereka orang muslim ini. Ibaratnya sesama muslim itu saling asah, saling asuh, saling asih. Bukan main gesek-gesekan terus. Ini kadang-kadang kepada orang kafir lemah lembut, sampai cium tangan, cium kepala, sama orang muslim keras, salah berarti. Jadi orang muslim harus saling asah, saling asuh, saling bercengkrama satu lainnya. Kenapa? Kasih sayang dasarnya. Sehingga apa? Tarahum ruk'an sujada. Kau lihat Muhammad bagian dari utusanmu atau umatmu itu, apa kata Allah? Ruk'an sujada. Ini dengan namanya ismu mubalaghah. Jadi sifatnya selalu sujud, selalu ruku. Ruku menggambarkan ketaatan, artinya berserah diri. Makanya ciri khas sholat dua ini nggak hilang, ruku dan sujud. Ruku isyarat kita taat peraturan. Makanya kalau masuk ke suatu negeri kata apa? Kita harus menggunakan ruk'an, harus ruku, tunduk dalam hal ini. Adapun sujud sebagai ungkapan berserah diri, tawakal. Makanya kita katakan dalam sholat itu filosofinya ternyata berserah diri itu lebih dominan ketimbang taat. Coba 1 rakaat berapa kali ruku? Ya Allah. Ini sholat subuh berapa tadi ya? Lupa saya. 1 rakaat dalam sholat berapa kali ruku? 1. Sujudnya berapa? Berarti bertawakal lebih berat ketimbang taat. Kalau orang taat aja sulit, gimana mau tawakal? Nah, lihat bagaimana Allah gambarkan ciri umat Muhammad itu yang selalu bersamanya nanti, bahkan sampai di surga nanti. Cirinya apa? Ruk'an sujada. Apa yang mereka harapkan? Ya betaguna fadlan minallah waridwan. Yang mereka harapkan pertama apa? Fadlan, karunia Allah SWT. Sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, termasuk ketika hari Senin Selasa ya Senin maghrib di sini alhamdulillah jamaahnya penuh. Kalau Senin itu ya jamaahnya penuh, memenuhi lingkaran sini. Itu kita kaji, kita Riyadhus Shalihin. Sekarang sudah sampai hadis yang keberapa udah? 1200 atau berapa itu? Nggak terasa, udah banyak hadis kita bahas.
Tapi saya yakin masjid ini jamaahnya hafal semua hadis tersebut. Minimal nomor urutnya. Jadi yabtaquna fadlan, artinya karunia. Karunia itu harus digapai, dicari. Beda dengan rahmat. Kalau rahmat kalau dicari kita dapatkan cuma-cuma. Makanya kata apa? Wala tai'asu mir rauhillah. Kita nggak boleh frustrasi dari rahmat Allah. Kenapa? Tanpa kita minta pun Allah berikan. Tapi kalau karunia fadlun harus dicari. Makanya ketika kita diperintah untuk sholat Jumat, selesai itu apa? Wabtagu min fadlillah. Cari gampang apa ya karunia Allah gitu. Yang kedua waridwana, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah ridho sama kita, walaupun kita sehat dan kaya, enak hidup. Ya, kalau Allah sudah ridho, walaupun kaya asal sehat, enak hidup. Kenapa? Ada orang kaya cuman sakit-sakitan, nggak enak. Uang tabungan di mana-mana banyak, tapi makan nggak boleh makan apa-apa kecuali makan nasi putih aja, nggak enak. Makan daging kolesterol, makan emping asam urat, makan apalagi macam-macam, banyak penyakitnya, nggak nikmat. Yang nikmat itu asal kaya, yang penting sehat. Nah itu nikmat. Apalagi udah berridho, memberikan ridho kita semua. Apa berikutnya? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tandanya sudah nampak pada wajah-wajah mereka. Bukan jidat-jidat mereka, ingat, wujuh bukan jabhah. Jadi min asal dari pengaruh sujud. Kenapa? Karena orang itu rajin bertawakal pada Allah, sehingga hidupnya perlu kerelaan ridho. Orang kalau ridho itu miskin dia sabar, kaya dia bersyukur. Itu kalau ridho. Tapi kalau nggak ridho, melihat tetangganya kaya, sakit hati dia. Saya di rumah punya kucing, Bu. Kucingnya kecil, kurus, tapi makannya nggak berhenti. Saya bilang, ini kucing sakit hati. Ya kenapa? Karena sakit hati itu nggak pernah nyaman hidupnya. Baru makan, ambil orang rakus macam-macam. Kenapa? Tadi sakit baru ridho. Makanya nggak ridho hidupnya. Orang ridho, walaupun makannya sedikit, tapi nyaman hidup itu. Kenapa? Tenang. Nah ini kita katakan Allah telah berikan isyarat simahum fi wujuhihim atharis sujud. Tampak wajah-wajah umat Muhammad itu wajahnya ceria. Kenapa ceria? Karena sering sujud menghadap Allah, berserah pada Allah SWT. Dikasih ujian dengan kemiskinan, dia bersabar. Dikasih ujian dengan kenikmatan harta, dia bersyukur. Jangan dibalik. Ini kan kadang-kadang muncul sikap terbalik. Jadi orang kaya sabar, pelit. Ya, orang kaya harus dermawan, sebarkan kekayaan, bukan disimpan aja. Kalau dia simpan aja, kalau umurnya panjang, kalau umurnya pendek, apa dia bawa? Enggak, dapat ahli waris, rakus, jadi hati. Jadi bencana semua. Tapi kalau dia bersyukur, ahli warisnya akan juga lanjut kesyukuran, makalah kenikmatan yang kita taruh di sini. Maka dikatakan sini, mereka kelihatan di dalam mukanya itu atau di mukanya min atharis sujud. Dzalika mathalun fit Taurat wa ini sudah dikenal oleh generasi umat sebelum ini. Sudah tertata, terdapat dalam data-data Taurat dan Injil tentang sifat perilaku umat Muhammad itu. Makanya kita ini udah populer sebenarnya dengan umat sebelum ini. Makanya nggak perlu kita posting. Kenapa? Udah terkenal. Kita duduk, sholat, zikir, baca Quran, macam-macam, nggak usah diposting. Malaikat akan memposting kita. Dikenal di langit, walaupun di bumi jarang yang kenal. Makanya yakinlah Allah beri kepada kita semuanya. Yang kedua dasarnya tentang bagaimana keistimewaan Rasul dapatkan dari Allah. Apa namanya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasul pernah melihat Jibril dengan sosok aslinya. Kedua kalinya apa? Ketika Isra Mi'raj. Di mana? Inda Sidratil Muntaha.
Indah jannatul ma'wa. Di sana ada tempat surga kembali kita sebagai umat Muhammad nanti. Maka dalam kita katakan kita sebagai umat Muhammad mestinya bangga, pede. Jangan sampai umat Muhammad minder. Ini kadang-kadang kita kalau hidup di kalangan internasional, masa nasional, kita kadang-kadang minder. Apalagi dalam konteks pakaian, pola makan sebagainya. Kayaknya kalau nggak makan makanan yang disebut modern sekarang, kayaknya kurang gaul. Iya kan? Padahal bagi orang mukmin yang namanya kehalalan itu bukan pilihan, sudah satu kemestian. Jadi kalau orang mukmin makan halal itu bukan pilihan. Kalau pilihan namanya boleh ini, boleh itu. Tapi kalau mestian nggak ada pilihan lain, itu ketetapannya. Kenapa? Perilaku umat Muhammad seperti itu. Maka Nabi SAW menyatakan sabdanya, kalau Nabi SAW, wa innakum tatimuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Rasul mengatakan kalian adalah penyempurna dari jumlah 70 umat di dunia ini. Kita penyempurna. Kalau penyempurnanya apa? Enggak ada edisi lain setelah itu. Makanya kita katakan Al-Quran sebagai kitab penutup wahyu Allah di muka bumi ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama. Yakin nggak Al-Quran kita suci sempurna? Percaya? Udah diamalkan? Alhamdulillah. Kata seorang mufassir oleh Ibrahim Pakman mengatakan Al-Quran man qala bihi shadaq. Al-Quran itu siapa saja yang bicara dengan Al-Quran pasti akan benar ucapannya, jujur ucapannya. Wa man amila bihi rasyad, yang mengamalkannya pasti akan lurus jalannya. Wa man hakama bihi adal, barang yang bertahkim Al-Quran pasti akan adil kebijakannya. Wa man ihtada bihi hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang mengambil hidayah lewat Al-Quran, Allah tunjukkan jalan yang lurus. Kemarin kita 1 bulan penuh ya, berintan Al-Quran secara maksimal. Bahkan di Mujahid ini saya dengar ada jamaah yang khatam sampai 17 kali. Ada ya? Oh berarti salah dengar semua di sini. Jadi ada nggak orang khatam Quran 60 kali 1 bulan? Ada. Siapa itu? Imam Syafi'i itu tahu. Iya kan? Imam Syafi'i 60 kali per bulan khatam. Kita 60 hari sekali. Masih penting gitu ya. Ini kadang-kadang ada sudah 30 hari Ramadan kemarin ini cuma 2 juz. Kemana aja? Padahal Al-Quran ialah kitab suci yang sempurna. Jadi kan sebagai acuan kita berbuat sesuatu. Nah, maka dimana kita katakan bagaimana ketika melihat ciri atau bukti kemuliaan Rasulullah umatnya ini. Yang pertama di antara beberapa bukti kemuliaan Rasulullah umatnya adanya keutamaan pernah surga Firdaus Jannatul Muntaha di antara surga-surga yang lainnya. Ya rahimakumullah, kira-kira di akhirat nanti itu yang masuk surga siapa aja? Siapa aja? Seluruh umat yang taat pada nabinya, termasuk umat Nasrani ketika mereka taat dengan ajaran Nabi Isa, umat Yahudi ketika mereka taat pada Nabi Musa, umat Nabi Nuh, Nabi Nuh seterusnya. Namun demikian apa? Terbatas ketika para nabi masih hidup bersama mereka. Kenapa? Buktinya sampai saat ini nggak ada jaminan Taurat itu asli, Injil itu asli dan sebagainya. Kenapa? Mereka sudah rubah aturan tersebut, termasuk konsep ketuhanannya. Mereka rubah. Padahal yang namanya para nabi Allah utus dengan risalahnya itu semuanya mempropagandakan tauhid, mendakwakan tauhid, annahu la ilaha illallah, itu semuanya sama.
Cuma kenapa mereka rubah? Lagi-lagi agama dijadikan sebuah kebutuhan harian yang mereka kelola dengan kemampuannya. Dan akhir-akhir ini banyak di antara kita umat Islam yang coba-coba ingin merubah Al-Quran seperti itu. Apalagi masuk pada tataran hukum syariat. Dan saya karena sering bermain di hukum syariat ini, kadang-kadang sering mendapatkan orang-orang yang kadang-kadang mengambil kesimpulan hukum itu tidak sesuai dengan aturan sebenarnya. Tadi malam teman nelpon berkali tentang masalah hukum waris. Dibilang, bukankah ayat tentang wasiat itu sifatnya hanya dihapus madulnya saja? Sehingga itu mengenai, itulah cara orang memahami yang keliru. Kenapa? Karena komponen hukum Islam itu dasarnya harus terpadu. Ada ayat-ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihat, ada hadis-hadis yang sifatnya qat'i, ada hadis sifatnya mutawatir sebagainya, dan sampai hadis-hadis yang sifatnya lainnya. Semuanya satu rangkaian. Kenapa? Karena antara Al-Quran dan As-Sunnah itu wahyu Allah semua. Kenapa wahyu Allah? Karena Nabi Muhammad SAW kata Allah apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nggak mungkin Nabi tidak sama dengan Al-Quran. Nggak mungkin Al-Quran beda dengan kandungan hadis Nabi. Makanya kita memahami ada ayat yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Begitu hadis Nabi. Maka orang yang bijaksana adalah mereka-mereka yang menjadikan semua rangkaian-rangkaian dasar hukum menjadi sebuah sumber hukum, bukan produk hukum. Nanti kawan kita akan sampaikan bagaimana kronologi tentang bentuk sunnah dari masa ke masa, sehingga kita paham bahwasanya bedakan antara sumber hukum dengan produk hukum. Kalau kita katakan aqimus shalah, itu apa namanya? Itu produk hukum. Tapi kapan waktunya? Nggak cukup dengan Al-Quran. Kita nggak bisa sholat soal waktu dengan Al-Quran. Maka Nabi menyampaikan melalui tuntunan Jibril tentang waktu sholat. Jadi cara ngambil kesimpulan hukum sholat dengan waktunya bukan hanya pada ayat saja, tapi pada dasar hadis Nabi SAW, maka jadikan sebagai dasar-dasar sumber hukum. Ramu semuanya, baru ambil kesimpulannya. Insya Allah benar. Nah sekarang boleh kita katakan, di sini keistimewaan umat Muhammad apa? Allah berikan surga Firdaus baginya. Memang setiap umat manusia yang beragama demi Islam dan menurut asaran nabinya itu semua berhak masuk surga. Tapi mereka tidak menempati surga Firdaus. Untuk siapa Firdaus? Innalladzina amanu wa amilus sholihat kana lahum jannatul firdausi nuzul. Enggak ada benar-benar itu bagi umat Muhammad ini. Kenapa? Karena orang-orang seperti umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya itu nggak ada hak bersurga Firdaus, apalagi nama khusus dari surga namanya Al-Wasilah, khusus Nabi Muhammad saja. Ini satu keistimewaannya. Makanya Allah lah yang telah menanamnya dengan tangannya serta dipilihnya sebagai tempat orang-orang terpilih itu umat Muhammad dan umatnya ini. Itu Sidratul Muntaha, insya Allah ada surga Firdaus. Begitu juga Allah memilih 3 malaikat penting dalam kehidupan umat Muhammad lantaran kesempurnaan fungsi mereka dan kedekatan dengan Allah SWT. Siapa 3 malaikat ini? Jibril, Mikail, dan Israfil. Apa tugas Jibril? Menyampaikan wahyu. Makanya selama Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad tidak pernah salah dalam sesuatu. Kenapa? Jibril datang akan menyampaikan wahyu itu. Tinggal caranya. Kadang-kadang Jibril datang dengan suasana seperti angin berhembus, kadang dengan macam-macam cahaya seterusnya. Nabi tahu nih soal Jibril datang. Kenapa? Rasul pernah kenalan dengan Jibril. Pertama di mana? Di Gua Hira. Yang kata Rasulullah SAW, Jibril itu besarnya begitu besar.
Sampai ketika dikepakkan sayapnya, langit bumi tertutup semua. Itu baru satu helai saja. Tapi ketika Isra Mi'raj nanti kata apa? Ya Muhammad akan datang kepada membawa dua hal. Pertama, ilmu malaikat Mikail. Apa tugas Mikail? Tugas Mikail apa? Udah lupa, nggak pernah minta Mikail sih. Tugasnya mengatur rizki. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, Mikail itu lebih besar dikit dariku. Bayangkan, Jibril aja menutupi alam ini, Mikail lebih besar lagi. Berarti apa? Nggak ada yang terhalang oleh Mikail, umat manusia di muka bumi. Maka jangan pernah frustasi rahmat Allah. Kenapa? Mikail akan mencapai semuanya ini. Yang di pojokan sambil tiduran, Mikail tahu. Dikasih nikmat apa? Bisa tidur. Kan nikmat gitu ya. Kira-kira kalau orang ngaji tidur boleh gak? Boleh. Jadi dia mendapat ketenangan berarti. Karena kalau dia nggak tidur, dia bisa, kalau dia nggak tenang, dia bisa tidur dia. Nah, makanya datang ke masjid 5 menit langsung tenang. Alhamdulillah, bersyukur dapat ketenangan. Kalau tujuan ngaji cuma nyari ketenangan, yang tidur, nyari ketenangan. Itu Mikail, Allah beri kekhususan mengatur rezeki. Kemudian ketiga, Israfil. Apa itu Israfil? Sebagai MC kehidupan dunia ini. Apa MC itu? Yang mengatur waktu. Kapan tiupan trompet pertama, kapan kedua, kapan ketiga. Makanya ini menunjukkan umat Muhammad dicatat. Makanya kita silakan untuk berbuat apa saja, tapi sebelum Israfil meniup sangkakala pertama itu. Tiupan pertama tanda akan datangnya hari kiamat. Maka umat Islam sudah mulai di ujung tanduk di situ manusia. Kalau masih belum tobat juga nggak ada waktu lagi berikutnya. Kedua, kehancuran semua. Ketiga, kebangkitan nanti. Nah, makanya kita tinggal nunggu Israfil ini ketika menyampaikan informasi masalah peredaran waktu manusia dalam hidupnya ini. Demikian juga Allah memilihkan di antara 5 nabi, ada nabi yang disebut keturunan anak Adam yang disebut sebagai ulul azmi minar rusul. Nah, itulah nabinya ada 5 nama tadi. Di inisialnya namanya Nimim. Ya. N pertama Nuh, I Ibrahim, M Musa, I Isa, M Muhammad. Dapat hadiah haji bagi Imam. Apa dasarnya? Lihat dalam surah Asy-Syura 13. Apa kata Allah sini? Syara'alakum minad-din ma wassa bihi Nuha. 1 Nabi Nuh. Allah syarat pada kalian, umum sifatnya kita ini umat Muhammad. Sebenarnya telah wasiatkan pada Nabi Nuh syaratnya sama tadi tauhid. Wallazi auhayna ilaika, begitu aku telah wahyukan padamu ya Muhammad. 2 sudah. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. 5 nabi ulul azmi ini. Apa perintahnya? Ini yang berat. An aqimuddin. Agar kalian hai para nabi ini mampu menegakkan agama. Makanya agama harus ditegakkan, bukan sekedar menjalankan. Kalau kita cuma menjalankan, berarti kita nggak peduli dengan yang lainnya. Sampai as-sholatu imaduddin, sholat yang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkan sholat berarti sudah menegakkan agama. Kenapa? Memakmurkan masjid ini, tegakkan agama. Oleh karena yang rahimakumullah, menegakkan sesuatu yang lurus itu tidak cukup hanya dengan 2 topangan. Layaknya kalau kita menegakkan tiang bendera, kalau ada acara pramuka di depan di lapangan aspal. Gimana cara mendirikan bendera itu? Minimal baru 3 sisi. Tarik ke sana, ke sini 3 sisi. Ini ada tiang mik begitu 3 sisi. Baru tegak dia. Itu artinya apa? Kita pun dalam menghidupkan syariat agama Allah harus ada 3 dimensi ini.
Makanya Islam dibangun secara dengan 3 dimensi. Pertama akidah, kedua syariat, ketiga akhlak. Jadi kalau kita sekarang cuma merasa saya sholat rajin berjamaah, tapi sama tetangga ribut mulu, belum ada unsur akhlaknya. Yakin beribadah, berdoa kepada Allah, tauhidnya tinggi, tapi nggak mau sholat, belum ada unsur syariatnya. Dia akhlaknya manusia, sering membantu, sering menyayangi orang lain, rajin sholat, tapi akidahnya tidak benar, masih tidak bertauhid dengan Allah, nggak benar dengan akidahnya itu, agamanya. 3 ini harus topak. Artinya rahimahullah, makanya memang kita katakan kalau kita menambah topakannya keempat, artinya yang melibatkan orang lain. Contoh dalam rumah tangga, kapan sholat dikatakan tegak? Ketika antara suami sholat, istri sholat, anaknya sholat, baru tegak. Gimana biar tegak lagi? Dia punya pembantu sholat juga, maka 4 sisi menopangnya. Dalam negara atau di masyarakat di dunia ini ada tokoh berikutnya, ada namanya nilai sia-sia namanya atau siasat. Makanya membangun negara bagian penopang syariat. Sehingga agama itu bukan hanya urusan pribadi, juga urusan sosial. Nah ini perintahnya kata Allah Pak, an-aqimuddin, agar kalian semua yang para nabi harus mampu menegakkan agama itu. Ingat kata Allah Pak, wala tatafarraqu fi, jangan saling berselisih. Boleh berbeda tapi jangan selalu berselisih. Kalau beda itu naluri fitrah. Makanya Allah ciptakan perbedaan Pak, biar kita saling mengisi. Yang satu paham bahasa, satu paham sosial. Dengan bahasa itu sosial jadi baik. Maka omongannya tertata, cara berlakunya tertata. Kenapa? Karena paham dari 2 sisi ini. Apa kata berikutnya? Kabur alal musyrikina padma tad'u ilaihi. Berat bagi orang musyrik untuk mengikuti apa yang berdakwahkan Muhammad kepada mereka itu. Maka wajar saja Nabi Muhammad berdakwah di Mekah menentang orang-orang musyrik itu, tantangan yang gak tanggung-tanggung, dimusuhin. Bahkan dari kurang lebih 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, hanya 70 orangnya selamatkan. Beda ketika Muhammad dakwah di Madinah, tanah orang musyrik tapi orang munafik dan orang yang sifatnya heterogen, campuran, maka mudah menerima dakwah itu. Alhamdulillah karena Indonesia bangsanya bangsa heterogen. Ada berapa suku Indonesia ini? Banyak suku. Saya lupa waktu mengajar IBD masih ingat gitu. Kurang lebih sekitar 400 atau 500-an suku itu. Nah, kenapa? Karena berbeda-beda, mudah menerima. Makanya ketika kita interaksi dengan orang lain, oh boleh berbeda, yang penting jangan saling menyakiti, diajarkan seperti itu. Itu kita prinsipnya. Karena itu kata Allah apa? Allah yajtabi ilaihi may yasha, maka Allah punya hak prerogatif memilih di antara kita semuanya. Ada yang baik dari kita, ada yang baik banget. Ya, ada yang baik di sini? Ada yang baik di sini? Banyak apa sedikit? Yang baik banget? Banyakkan lagi. Karena Allah pilih pasti. Maka kita jangan pernah minder. Kalaupun kita merasa kurang baik, insya Allah ada tanda kita yang baik pasti. Kalau kita malas-malasan berangkat ngaji, tanda kita pasti rajin nyamper kita ngaji. Iya Bu? Iya, dulu banyak ibu-ibu malam Selasa itu. Kenapa? Gak ada yang nyamper lagi, jadi gak datang. Ya Bu? Bu? Alhamdulillah. Maghrib ngapain Bu? Habis maghrib? Nonton sinetron kan? Nah ini kalau kita katakan apa? Itulah Allah pilih kita. Maka jangan pernah kita khawatir dengan hal ini. Nah begitu pula Allah memilihkan untuk umat Muhammad SAW sahabat-sahabat yang mulia, yang rela berkorban menegakkan agama Islam. Di antaranya ada 10 orang dijamin masuk surga tanpa hisab. Sahabat terdekat Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid,
Abu Baidillah bin Jarrah. Ini 10 orang dijamin min ahlil jannah tanpa hisab. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah berkiprah begitu penuh untuk menopang dakwah Rasulullah. Kira-kira kita masuk ke 10 orang ini? Insya Allah. Emang ada perempuan di sini? Kita boleh mewarisi sifatnya, tapi namanya nggak sama. Walaupun sekarang anak kita namanya macam ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair namanya, padahal nggak ada embel-embelnya. Karena sebagai tafaul ini dapat nilai sifat kebaikan itu. Ini 10 orang dijamin dengan nama dan status sosial bersama Rasulullah SAW. Nah, Allah juga berikan 70.000 umat Muhammad masuk surga tanpa hisab. 70.000. Kira-kira kita nomor urut berapa ini? Hah? Nomor urut berapa? Ya, kata Rasulullah, Allah menjamin pada umat Muhammad 70.000 itu masuk surga tanpa hisab nanti. Akhirnya apa? Ketika Rasul wafat, umat Islam jumlahnya sudah di atas 240.000 orang. Mereka ini gak kebagian semua. Kalau cuma kelipatan 70.000, maka dan terjadi kelipatannya. Ini dasarnya. An Abdurrahman bin Abi Bakar, ada Rasulullah SAW qala, apa Rasulullah? Inna Rabbi antoni sab'ina alfan min ummati yadkhuluna jannah bighairi hisab. Ini sabda Rasul. Percaya? Yakin? Kata Rasulullah, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepadaku keistimewaan. Apa keistimewaannya? Allah berikan 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Umar mendengar itu apa kata Umar? Faqala Umar, ya Rasulullah, pahala istazadtahu. Ya Rasul, apakah engkau tidak minta tambahannya lagi? Rasul bolehkah minta sama Allah? Boleh. Makbul enggak? Makbul, karena Rasul yang minta. Makanya kita boleh berwasil dalam kita berdoa kepada Allah SWT. Kenapa? Karena makhluk Allah makbul segala permintaannya itu. Apa kata Rasulullah? Qala qad istadzatuhu. Aku sudah minta tambahannya sebelum kau minta padaku. Apa kata Rasulullah? Fa'atoni ma'a kulli rajulin sab'ina alfan. Maka Allah berikan kelipatan setiap satu orang terjadi kelipatan 70.000 orang. Maka hitungannya jadi 70.000 kali 70.000. Berapa jumlahnya? 4,9 miliar. Abong, nama kita nggak masuk. Kok abong? Kebangetan. Iya kan? Itu kalau bahasa Medan itu abong gitu. Kebangetan, nggak masuk juga. Nah, tinggal nanti di rumah silakan cek apa nicknya. Kira-kira terdaftar nggak dari 4,9 miliar ini? Kenapa? Masuk surga tanpa hisab. Secara umum kata Rasulullah apa? Dari sekian banyak penghuni surga itu ada 120 baris penghuni surga kata Rasulullah. Dan 80 barisnya milik umat Muhammad. Jadi kita akan menempati surga itu sebanyak 2/3 jumlah penghuni surga di akhirat nanti. Pede nggak kira-kira? Pede nggak? 2/3 itu banyak. Dari umat zaman Nabi Adam sampai sekarang ini 2/3-nya kita akan menempati surga. Makanya banyak-banyak cara kita gimana biar nempel ke surga terus. Salah satunya apa? Sering-sering duduk di taman surga. Mana taman surga? Mana taman surga? Yakin? Alhamdulillah. Apa Nabi? Iza marartum biriyadil jannah farta'u wala tanfiru. Kalau kalian melewati taman surga, jangan langsung becir. Tahu becir? Jangan langsung nari jalan, duduk sejenak saja. Minimal habis maghrib gak lama sampai isya. Bu, hari apa? Alhamdulillah, Pak Nawawi ingat Senin. Jadi kita lihat nanti kira-kira Senin besok ini dan ketiga ya.
Udah dimulai belum? Oh, udah. Nanti kita lihat kira-kira ada nggak yang nempel gitu. Kalau yang nempel berarti cuma dialog doang hari ini, nggak ada nilainya. Jadi 80 bahasa 120, 2/3 ini kan harus apa? Kalau Rasulullah SAW, ahlul jannah isruna wa mi'ah sabtin. Kata Nabi, penghuni surga itu jumlahnya 120 sab. Sama nuna minha min hadil ummah. 80-nya dari umatku ini, wa arba'una min hadil ummah, dan sisanya 40 dari umat sebelum umat Muhammad. Lalu kita optimistis bahwa Allah berikan jatah kalau kita sebagai umat Muhammad ini. Ini bukti loh. Kenapa bukti? Dengan keimanan. Pertanyaan sekarang, kita kira yakin nggak di akhirat nanti jumlahnya 120 baris nanti itu? Yakin? Pernah lihat? Dari mana yakinnya? Risalah Nabi, ungkapan Nabi. Karena Nabi bicara dengan dasar wahyu Allah, nggak bohong Nabi itu. Beda orang sono bohong mulu. Orang sono gitu ya. Maka sulit dipercaya. Jadi kembali kita katakan bagaimana ketika Allah berikan pada kita semuanya. Yang terakhir ini. Nah, di antara mereka ada yang memiliki keutamaan khusus di surga nanti. Di antaranya, ini khusus di antara ini, enggak semuanya berarti. Mereka yang masuk surga karena ibadah puasanya, karena jihadnya, karena nafkah keluarganya, karena sedekahnya dan lain sebagainya, mereka dipanggil oleh pintu-pintu kebaikan tersebut serta menempatinya dengan penuh rasa bangga. Ketika Allah panggil, "Hai fulan, dari ahli puasa masuk lewat pintu royan." Bangga, "Hai ashabul royan, ayo masuk bareng-bareng. Ente nomor berapa? Tinggal sebutkan." Ini kenapa? Kebanggaan kita nanti. Apa dasarnya? Lihat. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khairun. Faman kana min ahli shalah dunya min babis shalah. Wa man kana min ahli jihad dunya min babil jihad. Wa man kana ahli siyam dunya min babil raya. Wa man kana ahli shadaqah dunya min babis shadaqah." Faqala Abu Bakar mengomentari hadis ini. Apa kata beliau? "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Demi ayah ibuku ya Rasul. "Ma'alaman du'ya min tilkal abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha." Kesimpulannya, apakah di antara kami nanti ada yang dipanggil dari semua kebaikan itu? Ada, kata Rasulullah. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Aku mohon engkau masuk golongan itu ya Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar sebagai simbol kebaikan-kebaikan. Gak pernah ada peluang khair, Abu Bakar datang lebih dahulu dari yang lainnya itu. Makanya beliau berkata Rasulullah, mungkinkah orang di semua pintu? Mungkin saja. Diampani pintu puasa, dia orang nomor 1. Pintu sedekah nomor 1. Pintu nafkah keluarga nomor 1. Datang dia dengan segala kebanggaan itu. Mau masuk surga? Lewat pintu mana? Pintu mujahidin dulu. Iya, kesana mujahidin. Nanti baru apa berikutnya. Artinya terus berhimpun kita dalam mencari kebaikan. Kemudian mereka yang masuk surga karena kiprahnya dalam mengkapalah anak yatim. Apa kata Rasulullah? Ansahal qala Rasulullah SAW, "Ana wa kafil yatim fil jannah hakadha." Wa asyara bisababa wal usta wa faraja bainahuma. Kalau katakan aku dan orang mendidik anak yatim, mengkawal anak yatim seperti surga nanti. Beliau dempetkan antara dia tunjuk dengan tengahnya ini. Maka kita lihat antara ujung tengah nggak ada yang sama tingginya. Artinya apa? Walaupun dekat tapi derajatnya beda. Kenapa? Karena Rasulullah punya kamar khusus di surga. Apa nama kamarnya? Nama kamarnya apa Rasulullah? Udah lupa. Gimana mau nyari alamatnya nanti? Ditanya, "Bapak Ibu pengen masuk bersama Rasul?" Pengen. Di mana alamatnya? Enggak tahu. Mau ketemu gimana? Namanya Al-Wasilah. Makanya banyak-banyak baca doanya setelah kumandang azan. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah, seterusnya ati Muhammadanil wasilah. Itulah harapan kita.
Ini berikutnya. Mereka yang masuk surga karena membangun masjid dan sarana ibadah kepada Allah SWT, sehingga Allah bangunkan baginya istana di surga. Lihat, hanya beberapa bulan saja mujahidin rubah mukanya. Iya kan? Makanya sebaik atau seindah masjidnya, insya Allah zaman pun akan lebih baik lagi, lebih indah lagi. Makanya ada keseimbangan antara kata takmir, baik yang bersifat hissiyah atau bersifat ruhaniyah. Memakmurkan dengan cara fisikin juga cara isi-isinya dan kegiatan-kegiatan itu. Maka dalam Al-Usman bin Affan qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana lil masjidan banallahu mislahu fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga nanti. Mau punya rumah di surga? Berapa petak? Ukurannya berapa? Nah, maka berikutnya, ini ibu-ibu jangan tersinggung nih, Bu. Mereka yang masuk surga karena mampu menjaga hawa nafsunya di dunia ini dengan selamat, maka akan dinikahkan oleh Allah di surga nanti 72 wanita ahli surga. Dua dari bidadari, dua dari surga, dan 70 dari wanita yang suaminya kafir dulu di dunia. Contoh Asiyah binti Muzahim, istrinya siapa? Nanti akan ketemu orang soleh dengan Asiyah. Belum lagi siapa lagi yang istrinya yang muslimah, suaminya kafir dan cantik-cantik gitu, akan ketemunya. Itulah kita katakan bagi mereka yang mampu menahan hawa nafsu di dunia ini. Makanya Allah beri kesimpulan umat Muhammad. Ini diantaranya hadisnya. Dan terakhir, bahkan ada yang masuk surga dan dia berkeliling-keliling surga seenaknya karena di dunia ia pernah memotong dahan pohon yang menghalangi jalan orang. Nah, ini Pak RW tugasnya. LKM. Apa namanya? LMK. Sudah kelamaan ingat. Apa tugasnya? Maka saya ingat waktu jadi RW dulu, kalau ada ibu-ibu bikin jemuran begini saya gunting. Jangan menghalangi jalan orang. Orang bikin gajugan lancip begini, saya tegas. Betul. Kenapa? Ini ganggu tukang sampah. Apalagi yang motor yang itu, gesrot pasti. Jadi buatlah yang layak, yang baik. Kenapa? Nilai sosialnya tinggi. Gara-gara motong dahan pengajian orang, dia surga seperti milik dia, kontrol terus dia. Kenapa? Itu kita katakan keistimewaan berikan pada kita sebagai umat Muhammad. Makanya kita bersyukur bagi umat Muhammad mengawali hidup kita di bulan ini karena Syawal bulan diangkatnya semangat kita, maka tingkatkan kualitas amal soleh kita. Itulah jamaah rahimah sekedar kita mengawali diskusi kita, dialog kita ini, yang ada pertanyaan yang sudah muncul. Sebenarnya ini masih banyak kiri-kiri lainnya, tapi ini saja dulu biar enggak kebanyakan menerima materi yang kita sampaikan. Kita lanjut kepada pertanyaan yang ada. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa boleh sholat isra? Asyuruk. Sementara ustaznya masih memberikan tausiah. Kembali kita katakan memang masalah ini masalah khilafiyah yang begitu dasar hadisnya dan banyak ragamnya. Bahkan ada yang mengatakan sholat syuruk sebagai duha di awal. Yang lain kita katakan yang namanya syuruk itulah ketika sebelum terbit matahari. Karena kalau pas terbit matahari nggak boleh sholat apapun, karena matahari pas terbit, di mana terbit matahari di antara dua tanduk setan. Kalau kita sholat saat itu berarti sama dengan menyembah setan, karena saya merasa tersanjung. Makanya kita mengatakan ini adalah ijtihadi sifatnya, karena awalnya kita dasari macam-macam. Pertama, ada sebenarnya dari Abu Daud mengatakan ketika menjelang matahari terbit, Rasul pernah sholat 2 rakaat. Kapan itu? Ketika beliau turun ke bumi setelah Isra Mi'raj. Nah, apa sholat beliau lakukan? Kan sudah habis waktunya. Sehingga apa dikatakan sebagai sholat syukur. Makanya sholat syukur sebagai sholat bagaimana orang menutup hidupnya dari malam itu sampai pagi. Dia mulai sakit.
Oleh karena para sahabat yang lain meriwayatkan hadis Nabi, sholat subuh itu syaratnya apa? Dia habis subuh berdiam di masjid, berzikir, udah pulang ke rumah. Nanti ketika menjalankan dia sholat 2 rakaat bagi penutup ibadah hari itu. Nah, gimana ketika umumnya dia ingin sholat, menurut ustaz dan ngajar, itu pilihan dia sifatnya. Karena yang namanya amaliyah sunnah itu bahasanya apa? Dikatakan al-muqatawi amirun ala nafsihi. Orang yang mengerjakan hal-hal yang sunnah itu menjadi pengendali dari tindakannya sendiri. Mau sholat silakan, mau tidak silakan. Maka dalam tujuannya apa? Kalau dia nuntut ilmu wajib ketimbang yang lainnya. Bahkan ada ustaz siapa gitu, muntir namanya, yang dari Medan itu orang. Beliau kalau ngaji begini, ada ibu baca Quran itu diduntik. Dibilang ibu mau ngaji, mau dari ceramah saya atau mau baca Quran, mau keluar. Gitu. Kenapa? Kalau ngomong itu pengajian, ikuti, jangan yang lainnya. Apalagi kalau pakai HP, diambil HP itu. Kecuali kalau dia merekam. Ini contoh-contoh masalahnya. Kenapa? Tergantung pada cara menyikapinya. Jadi intinya saya tidak mengatakan tidak boleh, silakan, itu hak Bapak Ibu sekalian menilainya. Kemudian bolehkah bayar zakat dengan cara berhutang, dan bolehkah seorang minta dizakati agar bisa bayar zakat fitrahnya, minta zakat atau minta bantuan. Jadi gini, mungkin ini maksudnya zakat fitrah. Kenapa? Karena kalau zakat mal syaratnya harus mampu, harus cukup nisab, cukup haul untuk zakat mal. Kalau zakat fitrah, namanya zakatun nafas. Ukurannya apa? Selama dia punya sisa makanan di hari raya, dia sudah wajib zakat fitrah. Gimana kalau dia hutang, dia yakin besok dia punya dana lagi nih, silakan, karena ada jaminan dia bayar. Kalau memang kebiasaan, dia baru zakat gitu. Makanya pertanyaannya, bolehkah kita dapat zakat, terus zakat lagi? Boleh aja. Umpama hari kedua sebelum Idul Fitri, datang orang ngasih zakat fitrah pada kita, nggak banyak, cuma 150 kilo, kebanyakan, apa 15 kilo. Tiba-tiba apa? Ini kan masih hari kedua sebelum Idul Fitri, kan masih ada hari berikutnya Idul Fitri. Kita mau zakat fitrah, bayar dari hari itu zakat fitrah diri kita semuanya. Karena kita ukurannya termasuk yang muzaki, mampu. Kenapa? Karena punya sisa makanan di hari raya. Itu ukurannya. Makanya yang selalu saya sampaikan, hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan, di mana orang tidak boleh minta-minta. Nah ini tugas kita. Mestinya kalau ada pengemis dari raya, bilang, Bapak Ibu muslim nggak? Muslim. Dapat zakat nggak? Zakat, makan zakat hari ini saja. Jangan minum hari ini. Ini hari raya kita kemenangan. Besok datang lagi silahkan. Cuma kadang-kadang pengemisnya kalau nggak mau ngasih jangan ceramah. Baik, selanjutnya, bagaimana kita memposting membaca Al-Quran? Karena ini aturan dari kantor, takutnya lihat. Jamaah rahimakumullah, di era media sosial seperti ini, batasan mana ria mana bukan tergantung hatinya. Kadang-kadang kita memposting memotivasi orang, berarti ngajak mereka. Bahkan ada dulu namanya, ada komunitas apa namanya, Odoj, one day one juice, kan diingetin terus. Ria enggak, makanya dalam dunia tarbiyah bahwa segala ajakan kebaikan, teguran daripada kemaksiatan itu tidak mengandung ria, tapi untuk membangun semangat perbaikan. Adapun kaidah-kaidah ria nggak berlaku dalam hal yang wajib bagi orang berhubungan garis lurus, yaitu antara anak orang dan orang tua, antara suami istri, tidak ada kata ria apa. Makanya ketika seorang istri bilang suaminya, Pak, kan saya ikut kuliah subuh, saya infak 3 juta loh Pak. Kenapa? Saya masakin kue untuk jamaah semua. Ada kayak gitu Bu? Nggak apa-apa, nggak akan ria sama suaminya. Termasuk anak bilang, Pak, tadi saya tuh baca Quran di masjid 3 juz loh, cuma 3 jam. Nggak ria. Kenapa? Karena antar garis lurus nggak ada kata ria.
saling motivasi diri. Jadi intinya ketika dia ada kewajiban di kantor melapor, silakan, karena maksudnya dari hati kita semua. Kemudian berikutnya, apa hukumnya kita membaca kitab orang Kristen, kitab orang Kristen, Pak Ustadz, sholawat apa yang paling bagus dibaca, Pak Ustadz? Jadi bolehkah kita baca Injil? Silakan aja. Tujuannya apa kita? Memperbandingkan, silakan. Bahkan saya ketika ngajarin agama di stay, harus baca ayat-ayat Injil itu membandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Biar kita tahu bahwa itulah kebenaran dalam Al-Quran dibanding kita yang lainnya. Nah, jadi bukan berarti kita ingin kembali pada Injil yang karena yang benar. Makanya sekarang lihat banyak orang-orang Nasrani masih di Pak, mereka bahas kitab sendiri. Dan sudah viral seperti ada siapa namanya yang Cina itu? Donitan. Nah, itu coba. Begitu diskusikan orang dia akhirnya pada masuk Islam. Kenapa? Untuk mengoreksi diri untuk kesalahan. Ada bersolawat, silakan, macam-macam jenisnya. Yang penting ada kata-kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, silakan dikemas. Ada yang dibuat lagu, silakan saja, dibuat hari kita sunnah. Ada sholatnya, sholat badan, ada sholawat tibiyah, ada sholawat macam-macam lah jenisnya itu. Bolehkah kita berkurban untuk orang tua yang sudah tidak ada atau meninggal, walaupun beliau tidak bernazar? Ingat ya rahimahullah, yang namanya sedekah untuk mayit itu dengan kesadaran kita ada hubungan dengan mayit tersebut. Ada hubungannya, boleh kan meninggal juga. Rasul mengerjakan hal itu. Contoh, ketika Rasul menyembelih kurban, apa yang beliau baca? Allahumma taqabbal, Allahumma rudiyah minni wa man lam yudhi min ummati. Siapa yang belum meninggal? Ada istri beliau Khadijah yang meninggal duluan, ada pamannya, ada lain-lainnya, masuk bagian dari itu. Bahkan Ali diperintahkan, ya Ali, kalau aku meninggal nanti, maka sembelihlah korban tahun 2 ekor. Seekor untuk Ali dan untuk Rasulullah sudah wafat beliau pada. Jadi intinya silahkan. Kenapa? Kesadaran kita. Daripada kita cuma hanya beli bebek goreng mulu, bebek kumpulin, akhirnya beli kambing untuk nyembelih korban atas nama orang tua dan saudara kita semua. Saya kira ini saja, karena waktu sudah terang banget. Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada kita semuanya. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf, karena ini juga saya habis ini langsung berangkat lagi, ada seminar pendidikan. Ya, alhamdulillah bisa berkiblat dan beberapa kesempatan untuk kita bisa mengambil manfaat ilmu yang memberikan pada kita semuanya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada pendengarannya, perhatiannya, dan mohon kekurangannya. Mudah-mudahan ini menjadi kafarah bagi dosa kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin tadi kajian kita yang disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita implementasikan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jaga dan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Serta kami ucapkan terima kasih pula kepada ibu-ibu dan saudara yang memberikan baginya. Demikianlah kajian kita untuk hari ini. Marilah kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian apa yang disampaikan tadi, semoga dapat kita amalkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.